Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, sudah semangat nih, sudah menanggapinya dengan baik. Saya senang sekali kalau peserta kali ini cukup semangat dan berenergi. Baiklah, kita akan mulai untuk pembelajaran hari ini. Saya akan share screen dahulu. Sebentar. Sudah terlihat ya. Jadi materi kita hari ini yaitu ya, terima kasih komennya. Jadi materi kita hari ini keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan, semoga dapat disimak. Oh ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Amelia Desi Sucaningrum, cukup dipanggil Desi atau Ibu Eci. Kita akan mulai untuk yang pertama, sebentar. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta dapat menghasilkan rencana pengembangan sekolah yang berdampak positif pada murid dan sesuai dengan kondisi dan sumber daya, berusaha mengenali potensi diri kita, kemudian apa sih yang bisa kita kembangkan dari potensi diri kita untuk pengembangan sekolah kita tercinta, seperti itu. Saya akan stop share dulu. Sebelumnya nanti ketika kita berdiskusi, kalau ada yang mau bertanya, silahkan menggunakan raise hand, yaitu ada di reaction yang gambarnya smile itu. Kemudian juga tolong di-mute jika tidak berkepentingan. Baiklah, saya akan memulai dengan pertanyaan. Kita memakai Jamboard, jadi coba saya share screen ya. Jadi kita mau melihat keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Saya ingin bertanya, Bapak Ibu punya rencana-rencana dari kompetensi yang Bapak miliki untuk dibagikan ke orang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa rencana-rencana yang dapat dilakukan untuk pengembangan sekolah yang berdampak pada murid sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah? Bapak Ibu bisa mengisinya di sticky note. Ini ada di barisan nomor 4 dari atas. Silakan memberikan komentar. Kira-kira apa rencana-rencana yang bisa dilakukan Bapak Ibu? Ditunggu rekan-rekan menulis. Kita bisa memikirkan kira-kira kondisi lingkungan sekolah kita seperti apa sih? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini ada jawaban yang sudah ada. Kita akan melihat bersama rencana-rencana yang dapat kita lakukan. Ini ada membuat pembelajaran dengan IT yang menyenangkan. Ini keren sekali punya rencana, karena memang sekarang sudah zaman digital, jadi memang IT sangat dibutuhkan. Ini keren ya idenya. Ada lagi mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu. Keren ya, karena sebelum kita mengadakan aksi, maka kita melihat dulu studi kelayakan. Kira-kira sekolah kita seperti apa sih, yang cocok itu seperti apa, layak tidak sih akan kalau ada ide seperti apa. Ini keren-keren sekali. Ini ada satu orang, mungkin ada terkendala, bisa disampaikan satu orang ini rencana-rencana yang dapat dilakukan untuk pengembangan sekolah yang berdampak pada murid sesuai dengan kondisi. Saya, Bu. Silakan Bapak Lukman. Ya, terima kasih, Bu. Saya coba nulis tapi nggak bisa nih ditanya nih. Kalau mungkin sesuai dengan sekolah kita ya, sekolah kita masing-masing gitu ya, rencana pengembangan itu ya. Yang penting kan itu ada dampaknya kepada peserta didik kan. Saya di sekolahan itu lagi membangun masjid itu, Bapak semuanya ya, bangun masjid yang cukup besar itu ya, 2 lantai. Karena memang untuk ibadah itu selama ini kurang, jadi hujan juga bocor segala macam. Ini ceritanya sedang seperti itu untuk sekolah saya dulu. Jadi membangun tempat ibadah yang representatif gitu ya di tempat saya. Terima kasih Bu Eci. Terima kasih Pak Lukman atas komentarnya. Jadi bisa kaitkan ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, ini kita bisa mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu. Apa kira-kira yang cocok dengan sekolah kita? Salah satunya ini adalah membuat pembelajaran dengan IT yang menyenangkan. Nah, kalau misalnya IT saja, ini rasanya akan lebih seimbang bila ada tempat ibadah. Jadi seimbang antara intelektual dengan kebutuhan rohani kita. Ini keren banget bisa dilaksanakan. Tidak hanya intelektual, tapi kebutuhan rohani kita juga bisa terpenuhi dengan didirikannya masjid. Saya akan stop share dulu. Kita akan berdiskusi, ya, lanjut lagi dengan berbicara.
Saya ingin menanyakan kembali kepada Bapak Ibu, kira-kira untuk tadi kan kita setelah punya rencana, siapa yang bisa mendukung keberhasilan rencana-rencana kita? Ada yang mau berkomentar? Silakan Bapak Ibu. Kira-kira dari ide tadi, siapa sih yang bisa mendukung rencana-rencana kita sehingga bisa berhasil dan juga dapat berdampak ke murid ya. Jadi Bu Astuti tidak tuh, hanya Bu, udah kita. angkat tangan tuh, Bu Astuti. Silakan Bu Astuti. Udah kelihatan ya, Bu ya? Pasti nih idenya keren nih. Silakan Bu Astuti. Baik, ya terima kasih Bu Desi. Kalau saya mungkin akan mengajak pertama-tama berdiskusi dan meminta arahan dahulu kepada pimpinan di sekolah saya, tempat saya mengajar, kepada Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu baru mungkin akan didiskusikan di tim manajemen dan juga berdiskusi dengan sahabat guru lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Astuti. Dibicarakan dengan pimpinan sekolah, tim manajemen. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Terima kasih Bu Eci ya. Ya. Untuk pengembangan sekolah ini memang bisa jangka panjang jangka pendek ya. Jadi mungkin itu komunikasi kita harus benar-benar intens ya. Karena kan di program sekolah itu biasanya kan harus ada RKAS ya. Misalnya tahun berapa nih mau dieksekusi program ini, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Nah ini dievaluasi dulu, dilihat kekuatannya, mana yang prioritas itu. Nah ini perlunya mungkin di tim khusus itu untuk berbicara ya, terutama untuk di bendahara, kemudian di sekolah, kepala sekolah, wakilnya, stafnya, itu di lingkup yang paling kecil dulu ya, kira-kira apa prioritasnya, tentu saja dengan menjaring informasi-informasi dari guru-guru semua ya. Nanti kan ada polling lah, ada survei kira-kira apa yang penting yang kira-kira berdampak pada murid. Setelah itu baru direncanakan pembiayaannya dan seterusnya itu dengan kapan eksekusi yang tepat sesuai dengan dana yang tersedia. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Edi, ini menambahkan. Jadi kita berdiskusi dulu ya, karena kaitannya pasti dengan uang ya, ujung-ujungnya duit itu ya. Nah itu bisa kita anggarkan, jadi kita bisa berdiskusi dengan bendahara, kepala sekolah, lalu kira-kira ini mau dibuat kapan sesuai dengan anggaran yang telah kita anggarkan. Seperti itu Pak Lukman ya. Ya Bu. Ya, terima kasih. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Eci. Jadi dalam hal ini memang kadang-kadang kita terpikir yang paling mendukung keberhasilan adalah atasan langsung atau kepala sekolah. Tetapi dalam hal ini saya punya pengalaman untuk membuat anak menjadi berhasil dan sebagainya dengan program yang kita yang berdampak kepada murid, itu kadang-kadang tidak tergantung kepada atasan atau kepala sekolah. Jadi intinya menurut saya yang mendukung yang paling mendukung keberhasilan dalam kegiatan pada murid apa yang kita kerjakan dan lakukan adalah diri kita sendiri. Karena saya pernah mengalami hal ini, mereka tinggal menikmati hasilnya. Nah, sehingga dengan diri kita sendiri yang paling mendukung keberhasilan itu. Karena kalau tidak mau, tidak akan bisa begitu. Terima kasih Bu Eci. Terima kasih Pak Edi, ini jawabannya luar biasa sekali, menginspirasi. Karena ternyata segala sesuatu hal itu memang harus dimulai dari diri kita dulu ya. Nah, baru kita berdiskusi dengan tim kita, tim sekolah, lalu manajemen, lalu kita juga membahas anggaran-anggaran apa yang kita butuhkan untuk rencana-rencana yang telah kita rencanakan tersebut. Ini luar biasa sekali. Selanjutnya, saya ingin bertanya, tadi sudah ada rencana, kemudian sudah ada siapa yang mendukung. Lalu untuk mengukur tolak ukur keberhasilan kita itu apa ya? Supaya kita juga, ternyata rencana kita itu berhasil. Kita harus punya tolak ukur ya. Umpan baliknya nanti seperti apa. Silakan, mungkin karena mengingat waktu, tidak usah terlalu berpanjang-panjang, to the point saja. Silakan Bapak Ibu. Ayo, jangan malu-malu. Kita berdiskusi, belajar bersama. Silakan, siapa yang mau memulai? Silakan Pak Lukman. Ya, baik. Terima kasih Bu Eci ya. Tolak ukurnya tentu saja kita harus punya standar ya. Harus punya standar ya. Kalau misalnya kita punya target nih dari sekolah negeri misalnya aja sih, misalnya ya dari ini misalnya ingin berapa yang masuk SNM, berapa yang masuk SBM, itu kan harus ada targetnya ya. Ada targetnya, ada ukurannya. Misalnya tahun ini kalau kita bisa masuk di negeri misalnya yang dari SMA katakanlah itu ya misalnya 50 orang misalnya.
Nah, ini patokan awal di sini nih kira-kira ya. Nanti tahun depan harus berapa nih? Harus meningkat dan meningkat lagi ya. Jadi kita harus punya patokan yang jelas ya. Kalau kita nggak punya patokannya, susah nanti kita untuk menghitungnya. Demikian Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Lukman atas jawabannya. Silakan, siapa yang mau menjawab lagi? Terima kasih Bu Eci. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Eci. Jadi tolak ukur yang bisa kita lihat apa kita berhasil atau tidak dalam melakukan suatu kegiatan, utama kepada murid, bahwa mereka menguasai kompetensi yang kita berikan. Pada saat mereka menguasai kompetensi yang kita berikan, itu adalah tolak ukur kita berhasil. Itu yang sudah saya praktekkan, bahwa keberhasilan, kesenangan kita adalah mereka berhasil menguasai kompetensi yang kita berikan. Nah, dalam lomba adalah menghantarkan mereka menjadi juara yang kita targetkan. Begitu Bu Eci. Ya, terima kasih Pak Edi. Silakan yang satu lagi, Ibu kita yang cantik, Ibu Hastuti. Ya, terima kasih Bu Eci. Saya bingung ini Bu, sebetulnya mau jawab apa, soalnya jawaban dari Pak Lukman sama Pak Edi bagus-bagus banget. Jadi saya ikut dulu aja Bu, dari Pak Lukman jawabannya dan juga jawaban dari Pak Edi. Nanti saya coba praktekkan, implementasikan di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hastuti atas tanggapannya. Jadi ini saya simpulkan yang terakhir ini. Ya, untuk mengukurnya kita bisa lihat dari kompetensi ya, misalnya dari juara-juara lomba dan sebagainya. Juga dari target-target atau patokan yang telah kita berikan, apakah nanti bisa berhasil atau tidak. Nah, saya rangkum lagi sekali lagi dari awal hingga akhir. Jadi yang pertama kita tadi telah membahas rencana-rencana kita, lalu siapa saja yang mendukung, kemudian tolak ukurnya apa saja untuk melihat keberhasilan kita. Itu saja hari ini saya akhiri. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah. Sama-sama Bu Eci. Terima kasih, Bu Eci. Alhamdulillah.